Di awal film, di sebuah jembatan terlihat seorang wanita berpakaian kotor bernama Seyun sedang berjalan kaki. Tiba-tiba sebuah mobil datang menghadangnya. Kemudian di sisi lain, pria kekar bernama Yuk Ki-chul atau panggil saja Yuk. Dia terlihat menghampiri beberapa pelatih tinju yang sedang rapat di sebuah tempat. Dengan raut wajah yang kesal, Yuk kemudian menyebut salah seorang pelatih tinju itu adalah seorang penipu karena dia telah mencurangi anak didiknya dalam sebuah pertandingan tinju. Tiba-tiba salah seorang pelatih di rapat itu berdiri hingga berbicara kasar kepada Yuk. Tanpa basa-basi, Yuk kemudian menjatuhkannya dengan satu pukulan. Dan kejadian itu membuat dia akhirnya dipecat dari pelatih tinju. Kemudian dalam sebuah sambungan telepon, seorang wanita memberitahu Yuk untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja barunya sebagai guru olahraga. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba ban mobilnya pecah. Terpaksa Yuk menghubungi Derek untuk membawa mobilnya. Sambil menunggu Derek tiba, ia melihat pengumuman orang hilang di sebuah papan pengumuman. Tak lama kemudian datang mobil Derek yang membawa mobilnya untuk diperbaiki. Di tempat perbaikan mobil, ia melihat beberapa remaja murid sekolahan merobek sebuah kertas. Secara bersamaan, seorang anak perempuan bernama Eugene menghampiri mereka. Karena kesal, 3 remaja wanita itu merobek sebuah kertas pengumuman yang ternyata dia yang menempelkannya. Eugene pun beradu mulut dengan 3 remaja perempuan itu. Untungnya Yuk datang dan melerai adu mulut antara beberapa remaja wanita tersebut. Yuk lalu menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Kemudian Yuk bertemu polisi bernama Dongsu. Dongsu kemudian menghampirinya. Dongsu mengenali Yuk sebagai mantan guru tinjunya dulu. Shin pun kemudian berpindah. Setelah pulang sekolah, Eugene pergi ke rumah neneknya Soyun. Neneknya Soyun mengatakan bagaimana kabarnya hilangnya Soyun kepada Eugene. Namun ia hanya mengatakan kalau ia akan melaporkan ke polisi. Malam harinya saat Yuk sedang berlatih, tiba-tiba ia melihat beberapa orang memaksa seorang wanita masuk ke dalam mobil. Ia kebingungan dengan keadaan kota ini, karena sudah beberapa kali ia melihat kejahatan kecil di jalanan di kota tersebut tanpa ada tindakan dari polisi setempat. Berpindah ke seorang pria bernama Guak. Anak buahnya memberitahu kalau mereka sedang memberi pelajaran kepada seorang wanita. Guak menyuruh anak buahnya mengurus hal itu karena dia akan pergi ke tempat rapat dengan bosnya. Di tempat lain, Eugene yang sedang berjalan kaki sendirian diikuti oleh pria misterius. Untungnya dia bergegas naik bis, sehingga pria itu tidak bisa mengejarnya. Keesokan harinya, wakil kepala sekolah menjelaskan kepada Yuk pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya. Yuk akan menjadi seorang guru olahraga di sekolah itu dan bertugas juga menagih tunggakan uang SPP yang belum dibayarkan oleh para siswa. Dia kemudian diperkenalkan dengan guru-guru yang lain. Saat jam istirahat, Yuk tanpa sengaja bertabrakan dengan salah satu siswa hingga siswa tersebut terpental. Kemudian salah seorang guru menyarankan Yuk untuk pergi ke kantin karena semua murid sedang berkumpul di sana. Jadi dia bisa menagih uang SPP murid saat para siswa-siswa berkumpul. Langsung saja dia pergi ke kantin itu. Namun saat sampai di sana, para murid tidak peduli dengan dirinya saat dia menagih. Di saat yang bersamaan datang juga Ketua Kim. Melihat Ketua Kim yang datang, Yuk langsung menyambutnya. Saat melihat Eugene, Yuk langsung menghampirinya dan menanyakan bahwa Soyun belum membayar uang sekolah selama 1 tahun. Mendengar itu, Eugene langsung kesal. Yuk tidak mengetahui apa yang sudah menimpa Soyun selama ini. Di ruang guru terlihat Eugene sedang dimarahi oleh seorang guru wanita karena dia memasang poster Soyun.
Di tempat lain, Yuk yang sedang berada di toilet terkejut melihat guru kesenian yang bernama Jisung keluar dari toilet wanita. Di dalam toilet itu, Yuk tanpa sengaja juga melihat Yujin keluar sekolahan dengan cara memanjat pagar. Tiba-tiba salah seorang guru yang berada di sana memberitahu bahwa ada beberapa murid yang sering merokok di halaman belakang. Sebelum sampai ke tempat itu, Yuk menyempatkan diri untuk bermain. Ternyata saat ia sedang bermain, Yujin pun melihatnya. Kemudian Yuk terhenti karena melihat kampanye Ketua Kim yang mencalonkan diri sebagai seorang gubernur. Kemudian tiba-tiba seorang pria berteriak mengatakan kalau semua para pejabat itu adalah pembohong. Namun ketika Yuk melihat Yujin, dia kembali mengikutinya hingga ke sebuah klub malam. Untung saja Yuk datang tepat waktu untuk membawa Yujin pulang, dan hampir saja terjadi perkelahian di tempat itu. Yuk mengatakan kalau dia tidak ingin ada keributan di tempat itu. Ternyata Yujin ke tempat itu untuk mencari keberadaan Seyun yang sudah beberapa hari menghilang. Seyun diketahui bekerja di tempat itu. Saat di luar, Yuk memberitahu kalau masalah seperti ini harus diselidiki terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang wanita yang bekerja di sana keluar dan langsung menanyakan tentang Soyun. Wanita itu memberitahunya hanya Madam Isel yang mengetahui tentang nama-nama para pekerja yang ada di sini. Di sisi lain, Guwak yang sedang menjamu rekannya yang diduga adalah polisi korup, meminta agar polisi itu menyelesaikan suatu masalah dalam bisnisnya. Ketika di dalam mobil, Yujin masih ingin mencari tahu di mana keberadaan Soyun. Yuk mengatakan bahwa ia akan melaporkan hal ini dulu karena ia mempunyai seorang teman seorang polisi. Yujin yang kesal mendengarnya meminta Yuk agar menurunkannya di jalan itu. Namun saat Yujin keluar dari mobil dan berjalan pergi, ternyata ada sebuah mobil yang mengikutinya dari belakang. Mobil itu akhirnya berhenti dan tiba-tiba seorang pria misterius keluar dari mobil dan mencoba mengejar Yujin. Kemudian pria itu menyerangnya sampai Yujin pingsan di pinggir jalan itu. Setelah meninggalkan Yujin, Yuk yang sedang di dalam mobil melihat handphone Yujin yang tertinggal. Yuk segera pergi kembali ke tempat Yujin turun tadi. Setelah tiba di tempat itu, ia terkejut melihat Yujin sudah tergeletak di jalanan dan sebuah mobil berhenti di dekatnya. Dia langsung membawa Yujin pergi ke rumah sakit. Lanjut di rumah sakit, detektif polisi mengatakan kalau mereka akan menyelidiki kasus ini. Setelah para detektif keluar, Yuk menghampiri Dongsu dan bertanya tentang dua polisi itu. Karena menurut dia tindakan mereka seperti tidak peduli. Dengan gugup, Dongsu menjawab bahwa laporan kehilangan harus ada persetujuan dari keluarga. Kemudian keesokan harinya ia meminta persetujuan dari keluarga Soyun. Dan setelah itu ia memberikannya kepada Dongsu. Ia meminta Dongsu dengan cepat mengurus laporan tersebut. Karena mengurus laporan tersebut, Yuk pun terlambat datang pergi ke sekolahan. Kemudian dia lanjut menanyakan tentang Soyun kepada guru yang lain. Akan tetapi jawaban mereka seperti tak memperdulikan murid sama sekali. 며칠씩 무단 결석한 적 많아요. 그리고는 아무 일 없었다는 거. 아니고 술집에 갔다 없어졌는데. 그러니까 Di luar, seorang guru memberitahu Yuk untuk tidak memperdulikan masalah ini jika tidak ingin ada masalah kepada pekerjaannya. 실종 신고 안 한 거예요? 아니. 그래야 근무표가 잘 나오지 이 사람아. Yujin berkeinginan untuk menemui Madam Isel, tapi Yuk melarangnya karena tindakan itu adalah sangat berbahaya. 만약에 수연이가 선생님 딸이었으면 그랬을 때 선생님은 좀 다를 거라고 생각했어요. Ketika Yujin sedang sendirian, Jisung menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Sementara itu, Dongsu tidak bisa berbuat apapun karena atasannya menyuruhnya tidak membuat laporan tentang hilangnya Soyun. Kembali ke sekolahan, Yuk melihat Yujin berjalan bersama Jisung. Tiba-tiba ia melihat asap yang keluar dari toilet. Yuk pun segera ke sana. Tampak di toilet itu murid-murid tidak mengakui bahwa mereka sedang merokok di dalam toilet itu. Dia pun memeriksa ke dalam toilet hingga akhirnya ia menemukan sebuah kamera kecil di toilet wanita tersebut.
Kemudian ia pergi ke ruangan wakil kepala sekolah untuk memberitahu perihal kamera itu. Namun wakil kepala sekolah malah memarahinya karena melaporkan ke polisi tentang masalah Soyun. 그것도 가출 안에 하나 가지고 말이야. 튀어나온 못은 망치를 부르게 됩니다. Yuk lalu mengecek rekaman yang didapati dari kamera tersebut. Dia sangat terkejut ketika melihat Jisung lah yang ternyata memasang kamera tersebut. Di dalam sebuah ruangan, Jisung menerima hadiah dari salah seorang murid. Kemudian ada seorang guru yang meminta bantuan kepadanya untuk mengangkat sesuatu. 김 선생, 지금 나 예. Saat Jisung keluar, Yuk kemudian datang dan langsung mengecek laptop milik Jisung. Kemudian dia menemukan percakapan antara Jisung dan Yujin. Ia juga menemukan pesan dari Soyun kepada Jisung beberapa hari yang lalu dalam komputer milik Jisung itu. Di situ jelas bahwa Soyun sudah dijemput oleh Jisung beberapa hari yang lalu sebelum dia menghilang. Yuk kemudian menghubungi Dongsu tetapi tidak bisa. Dengan emosi, Yuk lalu menghubungi Yujin dan mengatakan bahwa Jisung adalah guru yang cabul. Yuk mengatakan kepada Yujin bahwa Jisung lah yang terakhir menjemput Soyun pada malam sebelum dia menghilang. Yujin tak bisa berkata apapun karena dia sedang bersama Jisung dalam suatu mobil. Ketika lampu merah, Yujin yang ada dalam satu mobil dan Jisung berusaha kabur. Namun dia tertahan sabuk pengaman dalam mobil Jisung. Yujin segera memberitahu Yuk bahwa mereka sedang menuju ke rumah Jisung. Di dalam mobil itu, Yujin terus menanyakan tentang Soyun kepada Jisung. Hingga akhirnya Jisung yang sudah emosi langsung memukul Yujin sampai pingsan. 수연이랑 같이 진짜 유진아! Ketika sadar, terlihat Yujin ketakutan dengan tangan yang terikat. Di lemari milik Jisung, Yujin melihat ponsel milik Soyun. Tiba-tiba Yuk datang dan memaksa untuk memasuki rumah Jisung. Sesampainya di dalam, Yuk langsung mengajar Jisung hingga dia meminta maaf. Yuk segera meminta penjelasan bagaimana ponsel milik Soyun ada padanya. 너 수현이 네가 어떻게 한 거야? 아니 그게 아니라요. 너 헛... 제가 솔직히 다 말씀드릴게요. Jisung bercerita kalau malam itu memang dia yang menjemput Soyun di sebuah jembatan. Namun Soyun meminta turun di tengah jalan. Dia mengatakan kalau ada orang lain yang akan menjemputnya malam itu. Penasaran dengan nasib Soyun yang dia tinggal, kemudian Jisung kembali ke tempat di mana dia menurunkan Soyun. Sesampainya di tempat itu, ia hanya menemukan ponsel Soyun yang tergeletak di lantai. 수연아. Jisung kemudian meminta maaf kepada Yujin, namun Yujin sudah terlanjur memanggil polisi, sehingga Jisung akhirnya ditangkap polisi. 뭐야? 씨발 진짜! Saat di kantor polisi, Yuk meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini dengan baik, bukan hanya diam saja tanpa ada tindak lanjut. 말로만 하지 말고. 예 하세요. Pada malam harinya, Yuk menunggu Dongsu di depan kantor. Dia bertanya apakah laporan yang dia berikan kemarin sudah dimasukkan. Yuk memaksa Dongsu untuk memperbaiki ponsel milik Soyun, agar dia bisa mengecek panggilan terakhir di ponsel tersebut dan mengungkap kasus ini. 안 되는 거 아니야? 아 지도 잘 알죠. 아유. Terlihat di kantor polisi, seorang polisi sedang menginterogasi Jisung. Tapi tampaknya itu hanya formalitas saja, karena polisi tahu bahwa Jisung adalah anak dari ketua Kim yang sekarang lagi menjalankan diri menjadi seorang gubernur. Scene berpindah kepada Guak. Ketika Guak sedang melakukan bisnis, kemudian seorang polisi memberitahunya kalau ada yang membuat laporan tentang orang hilang disertai bukti yang baru. Guak langsung memberitahu ketua Kim tentang masalah ini. Tampaknya ada kasus orang hilang yang mungkin melibatkan ketua Kim. Ketua Kim kemudian menyuruhnya untuk segera mengatasi semuanya itu. Keesokan harinya, semua guru terkejut ketika melihat foto Jisung tersebar sebagai tersangka cabul. 게시판에 미수 선생님이 떴어요. Yuk yang mengetahui kalau ini perbuatan Yujin, dia langsung memarahinya. Namun dia menjawab jika ia hanya melakukan sebisanya untuk menolong Soyun. 상관없어요. 제가 할 수 있는 일은 다 해볼게요. 야, 너가 아직 어려서 세상을 잘 몰라서 그러는데 선생님도 Setelah kejadian itu, ketua Kim datang ke sekolahan dan langsung memecat Yuk dari sekolahan itu, karena Yuk dianggap membuat masalah di situ. Yuk pun hanya memandangi ketua Kim dengan tatapan yang curiga.
Ketika sedang merenung, tiba-tiba Dongsu menghubunginya dan mengatakan bahwa dia menemukan mayat remaja perempuan. Yuk bergegas pergi ke lokasi di mana mayat itu ditemukan. Sampai saat di sana, Yuk terkejut karena banyak sekali polisi yang ada di sana. Saat Eugene datang, Dongsu memberitahu kalau yang ditemukan adalah mayat Soyun. Eugene yang mengetahui itu langsung menangis histeris di sana. Untungnya kemudian Yuk segera menenangkannya. Scene pun berpindah. Terlihat Dongsu sedang mengawasi dua polisi korup di lokasi tempat kejadian ditemukannya Soyun. Ia kemudian menghubungi temannya dan menanyakan di mana barang bukti kasus Soyun disimpan. Di sisi lain, Yuk dan Eugene menjenguk neneknya Soyun yang sedang berada di rumah sakit. Dia melihat raut wajah nenek Soyun yang sedih memikirkan Soyun yang tak kembali. Di kantor polisi itu terlihat Dongsu memasuki ruangan dan memeriksa laci meja polisi korup yang menangani kasus Soyun, dan kemudian mengambil barang bukti yang tersimpan di dalamnya. Dongsu tak sadar bahwa perbuatannya terekam CCTV dan diawasi oleh dua polisi korup itu. Ketika Yuk masih di rumah sakit, Dongsu memberitahunya lewat telepon kalau Soyun terakhir menghubungi bosnya bernama Janus, dan kemudian dia mengirim pesan kepada Madam Isel. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ada yang memukul Dongsu dari belakang sampai pingsan, dan kemudian mengambil ponsel miliknya. Setelah itu, Yuk memberitahu Eugene kalau ia akan keluar sebentar. Ternyata Yuk pergi ke tempat klub malam itu untuk mencari Madam Isel. Ketika melihat Yuk, datang salah satu anak buah Guak memberitahu bahwa Yuk sudah berada di klub malam itu. Di tempat itu, Yuk kemudian bertemu dan menanyakan tentang Soyun kepada Madam Isel. Madam Isel kemudian bercerita bahwa malam itu Soyun disuruh melayani komisaris polisi dalam rangka rencana pemulusan pencalonan kepala Kim menjadi seorang gubernur. Ketika Guak dan ketua Kim sedang berbicara, mereka dikagetkan teriakan komisaris polisi yang sedang di kamar bersama Soyun. Ternyata Soyun memukul komisaris polisi dan kemudian melarikan diri. Di tengah cerita, Yuk kemudian melihat sekelompok orang membawa kayu berjalan ke arahnya. Tiba-tiba anak buah Guak memukulnya dengan besi. Yuk yang merasa kesal langsung mengajar mereka satu persatu. Sampai akhirnya Yuk menginterogasi Guak dan menanyakan tentang Soyun. Guak mulai menceritakan saat ia ingin menjemput Soyun di suatu tempat. Malam itu ia melihat Soyun disekap oleh pria misterius yang ternyata adalah anak dari ketua Kim, yaitu Jingsu. Setelah mendapatkan informasi itu, Yuk pun bergegas pergi. Dongsu menghubunginya dan mengatakan ponsel milik Soyun sebagai barang bukti hilang dan Jisung telah dibebaskan tadi malam. Saat di rumah sakit, Eugene yang sedang di kamar mandi tiba-tiba disekap dan diculik oleh pria misterius. Kembali ke flashback cerita di malam pembunuhan Soyun. Ketua Kim datang karena Guak memberitahunya bahwa anaknya terlibat dalam pembunuhan Soyun. Setelah melihat anaknya di tempat itu, ia langsung menghancurkan ponsel milik Soyun dan menghajar Jisung. Mendapati Eugene menghilang dari rumah sakit dan ponselnya tidak bisa dihubungi, Yukchul kemudian mencari Eugene di rumah Jisung. Namun ia tidak menemukannya. Shin pun kemudian berpindah ke tempat di mana Jisung menyekap Eugene. Ketika mendengar pintunya diketok, Jisung langsung menyembunyikan Eugene di sebuah lemari. Ternyata ayahnya yang datang. Ketua Kim menyuruh Jisung untuk pindah ke luar negeri karena terlalu banyak berbuat masalah di sini. Ternyata yang membunuh Soyun adalah ketua Kim. Ia melakukannya untuk menyelamatkan nama baiknya. Eugene yang berada di dalam lemari terkejut mendengar perkataan ketua Kim. Ketua Kim lalu mengajar Jisung. Dia tidak sadar bahwa Eugene yang ada di dalam lemari melihat kejadian itu dan mendengar semuanya. Tiba-tiba ponsel ketua Kim berdering. Itu adalah sebuah panggilan dari komisaris polisi yang menghubunginya karena acara pemilihan gubernur segera dimulai. Setelah ayahnya pergi, Jisung membuka lemari tempat Eugene bersembunyi.
Jisung kaget karena Eugene langsung menyemprotkan sesuatu ke wajahnya. Setelah itu Eugene lari dan bergegas pergi untuk bersembunyi, namun Jisung tetap bisa menemukannya. Untungnya Yuk datang di waktu yang tepat. 이제 그만 나와, 유진아. Tiba-tiba Jisung menusuk Yukjul dari belakang. Yuk kemudian berdiri dan menghajar Jisung hingga pingsan. Di malam pemilihan itu, Ketua Kim berhasil menjadi seorang gubernur. Yuk kemudian membawa Eugene ke rumah sakit. Eugene memberitahu bahwa yang membunuh Soyun adalah Ketua Kim. Setelah mengantar Eugene ke rumah sakit, Yuk kemudian pergi untuk menyelesaikan semuanya. Saat mengendarai mobilnya di jalan, Yuk hampir saja menabrak mobil Ketua Kim. Dia kemudian segera keluar dari mobil dan memukul kaca mobil Ketua Kim sampai pecah. Sesaat kemudian polisi berdatangan setelah kejadian itu. Esok harinya media memberitahu kalau Ketua Kim yang terpilih menjadi gubernur terlibat kasus pembunuhan siswa SMA yang menyeret komisaris polisi juga dalam kasus pembunuhan tersebut. Kasus pun akhirnya ditutup. Keesokan harinya Dongsu terlihat memasukkan tas Yuk ke dalam mobil yang rencananya dia akan kembali ke tempat asalnya sebelum pergi menjenguk Eugene. Eugene yang telah sadar dari pingsannya terlihat senang melihat boneka yang ditinggalkan oleh Yukjul di mejanya. Saat mobil Yukjul melewati bendungan, ia melihat poster tentang Soyun sudah dilepas. Kini dia tenang karena pembunuhan Soyun sudah terungkap. Dan selanjutnya film pun berakhir.